Oh, jadi yang dicabut tuh langkah baiknya kalau langsung telepon CS Prakerja ya? Telepon CS Prakerja nanti akan diberikan langkah-langkah oleh kami, dari Mm-mm. saya sendiri juga ya Pak ya. Itu untuk perihal banding Pak, bisa dikatakan seperti itu ya. Nanti akan dicek Pak, di cross check oleh tim yang di sana, apakah memang bisa dikembalikan lagi ataukah memang permanen dia terblokir seperti itu. Kalau sudah terlanjur dikirim Pak, itu harus dihubungi ke sini nanti biar kami follow up datanya. Aduh, Ya untuk baik, insentif tahap 4 kemungkinan on time nggak Pak ya? kami upayakan on time ya Pak ya. Hai semua, kembali lagi di channel Aaron Agus yang membahas banyak hal tentang program Kartu Prakerja. Jadi buat teman-teman yang selalu stay tune di channel ini, thank you banget. Dan semoga videonya selalu bermanfaat buat teman-teman semua ya. Dan teman-teman, video kali ini pun masih sama, saya masih membahas tentang status pencabutan Kartu Prakerja teman-teman semua. Kenapa saya concern sama ini? Karena banyak banget saya input dari teman itu, mereka benar-benar nggak sengaja teman-teman. Jadi mereka itu entah nggak tahu karena sudah harus gelombang, atau kendala karena upgrade e-wallet, atau karena nggak ada notifikasi, ataupun juga karena mereka ada nomornya yang terkendala. Jadi banyak banget faktor-faktor yang membuat mereka itu nggak bisa ambil pelatihan yang pertama sebelum 30 hari. Akhirnya saya terus cek ke CS Prakerja. Hari ini saya dapat, tepatnya kemarin sih ya, saya uploadnya hari Kamis, tapi saya teleponnya tuh kemarin malam, Rabu malam, jam 7-an. Untungnya tersambung. Jadi selain saya buat laporan buat teman yang lain, juga saya menanyakan hal ini lagi tentang status pencabutan Kartu Prakerja. Dan ini yang menjawab adalah Pak Chandra, dia juga sebagai CS Prakerja. Dan jawabannya sangat-sangat detail teman-teman. Jadi ini menurut saya adalah CS yang bisa menerangkan dengan detail ya, dengan seperti apa sih mekanisme yang terjadi, lalu bagaimana solusi yang konkretnya bagi teman-teman kita yang terkendala karena kartu prakerja dicabut. Tim juga ada banyak info penting buat teman-teman yang tercabut insentifnya. Jangan sampai salah langkah, karena kalau salah langkah itu akan lebih susah lagi untuk mengaktifkan rekening atau kartu teman-teman semua. Jadi simak nanti videonya sampai selesai, jangan dipotong-potong. Jadi karena infonya akan ini runtun ya, jadi infonya tuh dari A sampai Z itu harus kalian ketahui biar nanti nggak salah stepnya. Jadi teman-teman, seperti biasa buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe channel ini karena kalian akan rugi sama sekali. Akan banyak info terupdate seputar Kartu Prakerja, solusi dan juga discussion ya. Dan buat teman-teman yang memang perlu banget saya balas untuk chatnya, kalian bisa follow Instagram saya di Aaron Agus. Nanti kalian bisa DM di sana, saya akan bantu balas dan juga memberikan solusi dan juga tips, dan juga mungkin buatkan laporan buat teman-teman yang terkendala sama program Kartu Prakerja ya teman-teman. Jadi langsung aja biar nggak makan banyak waktu, ini dia saya dengan CS Prakerja. Mohon maaf, seluruh petugas. Selamat malam dengan Chandra, ada bisa bantu? Selamat malam Pak Chandra. Iya, dengan siapa sih terus? Saya dengan Agus Pak. Baik, perihal apa itu pasti bantu bagus. Pak, boleh nggak saya nanya soal ini Pak? Soal kartu yang dicabut itu Pak ya? Iya. Kan lagi happening banget nih Pak. Itu sebenarnya itu nanti bisa diaktifkan lagi nggak Pak ya? Untuk kartu yang dicabut ya, tergantung juga Bapak. Begini, ada beberapa peserta yang kendalanya seperti ini ya Pak ya. Ini akibat dari ketika dari peserta tersebut dinyatakan lolos namun tidak langsung mengikuti pelatihan dalam waktu 30 hari. Dan ini memang sedang didiskusikan Pak, apakah akan dicabut permanen atau tidak. Jadi kami belum dapat infonya memang. Oh, jadi masih kayak dibahas gitu ya? Belum final ya? Iya betul, masih dibahas Bapak. Iya, soalnya itu dia sih, karena kan emang juga agak telat banget kan, setelah sekian bulan sampai ada insentif yang cair, kok baru dicabutnya sekarang, nggak pas kemarin setelah 30 hari itu. Itu kan ada yang terkena pasal 15 ayat 3 juga Pak, yang keterlambatan tersebut. Seperti itu rata-ratanya. Tapi memang ini sedang didiskusikan Pak. Jadi kalau ada yang berkendala Pak Agus, itu dihubungi ke sini saja Pak. Nanti biar kami sampaikan datanya ke tim terkait, data-data dari peserta tersebut. Oh, jadi yang dicabut tuh langkah baiknya kalau langsung telepon CS Prakerja ya? Telepon CS Prakerja nanti akan diberikan langkah-langkah oleh kami, dari saya sendiri juga ya Pak ya. Itu untuk perihal banding Pak, bisa dikatakan seperti itu ya. Oh, jadi kayak pengadilan gitu ya? Jadi kayak ada bandingnya gitu ya? Iya, dia mengajukan keberatan misalnya seperti itu Pak. Nanti kan dari data-datanya kami kirimkan ke tim terkait yang khusus menangani perihal tersebut. Nanti akan dicek Pak, di cross check oleh tim yang di sana, apakah memang bisa dikembalikan lagi ataukah memang permanen dia terblokir seperti itu.
Itu kira kapan kan ya Pak pembahasannya nih Pak berakhir Pak? Belum ada infonya kami juga Pak. Mohon maaf. Jadi kalau misalnya kita biarin aja nggak naik banding, otomatis akan langsung terblokir ya, langsung dicabut ya. Iya, kalau tidak ada itu Pak kemungkinannya. Lalu batasnya belum tahu Pak, kapan terakhir kita bisa mengajukan banding itu Pak? Disegerakan saja Pak. Segera ya. Kami belum ada infonya juga. Tulisannya ada dua ini sih Pak, dari info di grup juga kan ada dua case nih yang dicabut tuh. Yang pertama dia bisa login tapi nggak bisa beli pelatihan, nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa ngelihat dashboard doang. Ada yang sama sekali nggak bisa masuk Pak, malah dia disuruh buat verifikasi nick lagi kayak buat daftar baru gitu. Baik, kalau yang perihal seperti kembali ke menu awal ya, daftar ulang ya, itu memang saat ini sedang ada maintenance Pak. Jadi yang perihal tersebut kalau belum terlanjur dikirim atau diisi kembali datanya, itu diabaikan dulu. Oh, jangan diklik lagi ya? Jangan dikirim seperti itu. Tapi kalau dikirim pun tetap ini sih Pak, muncul nick sudah pernah didaftarkan dulu munculnya kan? Betul, karena terbacanya pasti nick seperti itu. Kalau sudah terlanjur dikirim Pak, itu harus dihubungi ke sini nanti biar kami follow up datanya. Aduh, gitu ya? Iya. Itu dia kalau informasi ya jadinya ya. Jadi emang ada maintenance juga ya? Saat ini ya betul, kalau yang perihal itu ya. Tapi kalau yang dicabut itu beda lagi. Kalau yang dicabut itu dia yang bisa masuk tapi nggak bisa, dan status insentifnya itu gagal semua ya? Iya, betul. Keterlambatan mengikuti pelatihan biasanya Pak. Jadi ketika sudah dinyatakan lolos, dalam 30 hari kan aturannya Pak ya, sudah benar, sudah di awal sih. Harus ikut pelatihan minimal 1. Cuma tuh udah nggak ada yang ngeh ya, dan mereka pun juga banyak yang alasan tuh, saya nggak tahu kalau saya lulus loh, makanya dia iseng-iseng ngecek setelah bulan kedua, ketiga, lulus, baru dia beli pelatihan. Makanya gelombang 1, insentif pertamanya di bulan Juli. Kan udah telat banget sebenarnya tuh. Betul. Dari peserta itu Pak kalau yang dicabut biasanya. Oh, kalau dicabut seperti, tapi kalau yang kembali ke menu itu tuh mungkin ada kesalahan maintenance ya? Kalau yang maintenance, kalau yang dia seperti isi daftar kembali ya. Daftar ulang itu saat ini memang maintenance Pak, masih sedang dikerjakan. Satu lagi juga ada kan misalnya muncul notifikasi verifikasi email juga sama tuh, maintenance juga ya? Verifikasi email seperti apa, mohon maaf? Pas dia mau login, dia udah masukin email sama passwordnya bener, cuman muncul notifikasi silakan verifikasi email Anda, kayak gitu dia. Kalau itu dicek dulu di emailnya Pak. Biasanya kan masuk ke kotak masuk atau spam. Nanti kelihatan kok Pak, kalau setelah diklik tersebut apakah masih bisa masuk kembali atau tidak. Oh, itu oke. Iya. Coba dicek ke emailnya peserta masing-masing seperti itu. Oke. Biasanya memang tersangkut di folder spam Pak. Di spam ya, bukan di inbox ya? Iya, kalau antara di inbox memang dengan spam, di antara kedua tersebut. Oke. Terus terakhir Pak, untuk gelombang 4 kan infonya kan di akhir Juli nih. Sampai sekarang kan belum ada buka apa ya? Infonya dari mana Pak? Mohon maaf. Banyak banget Pak, dari Kompas lah, dari Liputan 6 segala macam. Iya, dari kami tim prakerja di sini saja belum dapat infonya Pak. Jadi kami belum bisa menyatakan apakah itu info yang valid atau tidak. Oh, jadi belum tentu juga bisa sampai akhir Juli ini udah kebuka Pak ya? Belum tentu juga ya? Iya betul. Akhir Juli saja tanggal merah Pak. Ya itu dia, makanya waktunya lagi besok sama lusa aja nih. Biasanya kan 3 hari dibuka kan untuk gelombangnya kan? Iya. Nah terus 3 atau 4 hari biasanya. Iya, 3 atau 4 hari. Terus untuk insentif kan masih running semua Pak ya? Cuman ada beberapa case yang teman kita tuh yang tahap 2-nya masih belum diproses Pak. Itu nanti akan diproses kan ya? Statusnya apa Pak? Belum diproses atau gagal? Ada yang belum diproses, ada yang sedang diproses, ada yang gagal juga sih Pak. Banyak tuh variasinya, saya kan juga ada grup tuh. Kami butuh datanya Pak kalau untuk cek itu, mohon maaf ya. Jadi belum bisa ditemukan kenapanya. Jadi intinya sebenarnya kalau memang ada problem tuh dilaporkan aja, jangan didiamin ya. Betul, harusnya seperti itu. Kalau lewat email sebenarnya juga bisa Pak, tapi karena yang kirim juga agak banyak kan, jadinya antriannya yang agak panjang Bapak, seperti itu. Panjang banget ya pasti itu. Apalagi kalau ada yang nyepam kan, bisa ngirim 5 email mungkin dia sehari. Ya, betul Bapak. Kalau satunya seperti itu. Tapi kalau dari kami, dari tim kerja kan usahakan semaksimal mungkin kalau ada yang menghubungi Pak ya. Itu datanya langsung kami sampaikan kalau memang ada kendala-kendala yang memang harus dilaporkan Bapak. Pak Chandra, kok kalau CS-nya cewek kok nggak bisa ngecek kayak Pak Chandra ya? Mereka hanya bisa bilang, cuma bisa menginfokan saya. Tapi kalau Pak Chandra tadi kan langsung bisa ngecek itu kan? Pak Chandra kalau saya Pak. Ya itu dah. Ya, kalau kami bisa melakukan pengecekan, itu kalau untuk ada datanya misalnya Pak ya, itu ada keterangan berhasil, itu bisa kami sampaikan Pak, seperti itu. Kalau sedang diproses atau gagal, bisa enggak? Bisa,
ketahuan juga di sini. Nah itu dah kan beberapa teman kita juga ada yang nelpon CS tapi yang kebetulan cewek yang angkat, dia bilang ketika kita tanyain, oh maaf Pak, kita nggak bisa ngecek, kita hanya bisa buatkan laporan saja ke CS, gitu aja sih mereka bilangnya. Sulit ya Pak ya. Baik. Makanya beda-beda Pak. Maka terus terang banyak yang komplain tuh kenapa beda CS beda jawaban, sekarang bilang A, besok CS yang lain bilang B. Itu sih Ini Pak Pak keluhan. dari apa yang berubah-ubah ya? Iya Kalau Pak, boleh saya itu sih sebenarnya Pak yang mungkin improve buat pokoknya CS Pak. berubah juga Pak. Hah? Jadi dari pusatnya. Gimana? Dari pusatnya kan kami dapat info pastinya menunggu dari pusat dulu Pak. Kalau ada perihal ini ditubuhkannya seperti ini. Itu kadang juga dalam beberapa hari ada perubahan info seperti itu. Jadi kalau dari prakerja kadang ada yang berbeda memang seperti itu. Oh, oke deh Pak. Ya, Untuk baik. insentif tahap 4 kemungkinan on time nggak Pak ya? Kami upayakan on time ya Pak ya. Nanti dicek saja. Oke siap. Untuk ini saya sudah terima kasih bantu. Ya itu Pak, cukup Pak. Terima kasih telah menghubungi dengan kartu prakerja. Selamat beristirahat Pak Agus. Iya, Selamat malam. terima kasih Pak. Oke teman-teman, itu dia. Jadi jawaban dari Pak Chandra bisa kalian simak kan ya, itu cukup detail dan dia banyak banget informasi baru yang kita sebelumnya nggak ketahuin. Mekanisme nanti seperti apa saat kita membuat laporan, nanti akan diinfokan bagaimana step by stepnya untuk mengajukan kayak istilahnya itu banding ya. Jadi kita bisa mengajukan ketidaksetujuan kita dicabut dengan dicek juga atau diinvestigate data-data kita, apa kita sudah ada etikat baik, atau sudah memberikan pelatihan walaupun sudah lewat, lalu faktor-faktor lain juga. Jadi untuk peluangnya itu ada ya teman-teman ya, untuk kita diaktifkan lagi akunnya, tapi kalian harus segera mungkin laporkan itu, jangan menunda lebih lama lagi. Kalau bisa besok kan hubungi, kalau bisa hari ini kan hubungi hari ini teman-teman. Jadi itu adalah saran dari saya juga dan juga dari Pak Chandra, agar teman-teman itu akunnya bisa dicoba diajukan. Kalau kalian diem aja keburu mereka sudah finalize dan nggak ada laporan atau nggak ada banding lagi, mereka akan membuat akun kalian itu dipermanenkan untuk dicabut teman-teman. Jadi yang belum silahkan buat laporan agar bisa terproses nanti untuk bandingnya atau pengajuan pengaktifannya kembali. Dan juga untuk info soal gelombang 4 teman-teman ya, saya mau relate info saya yang kemarin, dimana dari bahkan emang banyak sih ya info dari sosial media dan juga dari berita-berita bahwa akhir bulan ini. Tapi makin kesini makin optimis teman-teman. Kenapa? Karena sekarang udah hari Kamis ya, video ini saya upload, dan tinggal Kamis Jumat, tinggal 2 hari. Dan kita ketahui juga kalau yang namanya bukan gelombang itu biasanya 3-4 hari pembukaannya. Tapi kalau 2 hari dari CS pun bilang sudah agak mepet sih sebenarnya. Dan mereka pun dari sampai sekarang pun gak ada info terupdate tentang bukan gelombang 4. Tapi nggak tahu juga sih teman-teman, tapi saya harap teman-teman juga tetap pantengin dashboard kalian, entah itu besok, hari ini. Kemungkinan tetap ada, tapi kita tetap harus melapangan dada ya kalau memang nggak bisa di bulan Juli, mungkin di awal Agustus teman-teman, karena pun akhir Juli pun kan tanggal merah ya, jadi mereka pun juga tidak beroperasi untuk pekerjanya. Jadi teman-teman itu aja untuk tahap 3, intinya tetap sabar, pasti akan terproses. Dan yang belum, cek data kalian, kalau yang gagal juga cek data kalian, pastikan semua sudah lengkap. Kalian bisa buat laporan untuk dapat info dan juga bisa dicek oleh prakerja agar lebih bisa cepat terproses untuk insentifnya. Jadi semoga videonya bermanfaat teman-teman. Untuk hari ini, untuk besok saya nggak tahu apakah saya bisa upload video atau enggak, karena saya besok ada kesibukan juga full day. Jadi kalau emang nggak bisa, mungkin lusa saya berupdate lagi teman-teman. Tapi please buat teman-teman, kalau emang ada informasi terbaru, bisa komen di sini atau bisa komen di IG saya ya, di DM saya. Jadi saya akan juga bisa dapat update dari teman-teman semua. Jadi teman-teman, thank you banget udah stay tune ke channel ini. Dan please, sekali lagi buat teman-teman yang belum support channel ini, silahkan kalian subscribe channel ini dan juga like dan komen. Dan kalau boleh, saya tolong teman-teman share video ini ke teman-teman yang lain. Karena kemarin pun sudah mulai banyak teman-teman yang izin ya, Kak boleh nggak saya izin untuk share videonya kakak ke grup WA, ke grup Facebook. Saya bilang iya, boleh banget. Jadi makin banyak teman yang tahu juga, informasi juga makin banyak yang tahu, dan juga itu akan membantu channel ini makin cepat berkembang teman-teman. Jadi saya harap juga support dari teman-teman, selain juga subscribe, juga bantu share video ini biar makin banyak yang tahu video ini dan juga makin banyak yang terbantu dengan video ini. Dan saya pun juga akan makin semangat untuk mengupload video-video seputar kartu prakerja.
Jadi thank you banget teman-teman, kalau salah kata saya mohon maaf, dan kita sampai jumpa lagi di next video. Dadah.